kita berdoa, kita menghadap, berkomunikasi dengan yang maha tinggi, maha kasih dan maha mulia. Kita tidak kebiasaan pagi berdoa, tapi memang kita mau berkomunikasi dengan Tuhan. Mari saudara, kita satukan hati kita, 2-3 orang berkumpul, Tuhan ada di tengah-tengah kita. Tuhan itu ada dan Tuhan itu nyata. Mari saudara, kita buka hati kita berdoa bersama dengan iman percaya, yakin Tuhan ada di tengah kita. Bapa kami yang di dalam surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Kau Allah pencipta langit dan bumi. Tuhan, seperti firman-Mu yang telah ada ya Tuhan, yang telah menguatkan kami pada pagi hari ini ya Tuhan, kami satukan hati kami ya Tuhan, dan kami yakin dan percaya Kau ada di tengah-tengah kami pada pagi hari ini ya Tuhan. Dan kami terlalu yakin dan percaya Tuhan, Kau lawat jemaat di AMS ini satu persatu, baik yang ada di sini maupun yang ada di rumah sakit, yang sedang sakit, ataupun yang sedang mau operasi, apapun juga ya Tuhan. Kau adalah Allah yang hidup, Allah pengharapan kami, Allah penguat kami ya Tuhan. Pulihkanlah yang sakit, pulihkanlah hati yang sakit, apapun keperluan mereka ya Tuhan. Pada pagi hari ini ya Tuhan, oleh kuasa Roh Kudus-Mu, Kau Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, kami akan menyembah-Mu, kami akan memuji-Mu ya Tuhan, dan kami yakin dan percaya Tuhan, Kau ada di tengah-tengah kami, Roh Kudus-Mu berkuasa pada pagi hari ini Tuhan, Kau kawal kebaktian ini ya Tuhan, dari awal, pertengahan sampai akhirnya, dan juga jemaat-jemaat-Mu yang hadir di tempat ini, dan juga pemain musik, singer, song leader, terlebih juga hamba-Mu, Ibu Gembala, ataupun Aser yang ada di sini ya Tuhan, yang terlibat dalam pelayanan ini ya Tuhan. Kau berkati dengan limpahnya ya Tuhan. Dan jemaat di sini juga ya Tuhan, apapun keperluannya Tuhan, pada pagi hari ini ya Tuhan. Karena Engkau hadir di tengah-tengah kami ya Tuhan. Karena Engkau adalah sejauh doa kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami akan memulai kebaktian pada pagi hari ini Tuhan. Dan kami yakin dan percaya, Roh-Mu berkuasa pada pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Semua jemaat berkata, amin. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya. Selamatkanku, sebab kasih-Nya
Dia penuhkan, oh dia penuhkan, dia penuhkan, dia puaskan hasratku, dia kebaikan dan anugerahnya. Yes, Lord. Oh, anugerahnya yang begitu besar. Dia penuhkan, dia penuhkan. Yes, dia penuhkan. Kami sungguh berterima kasih Tuhan buat kebaikan, buat anugerah-Mu ya. Sekarang Tuhan kami ingin memuji Engkau, meninggikan Engkau Yesus. Karena Engkau begitu baik bagi kami. Dengan apa akan kami balas kebaikan-Mu Tuhan. Hanya hidup kami persembahkan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Yesus. Thank you Lord. Haleluya, kita katakan. Amin. Haleluya, beri tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan. Sebelum kita memuji Tuhan, lihat kiri kanan, katakan, Yesus, Engkau baik, Engkau baik. Haleluya. Ya, mari kita bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan. Yes, Lord. Semua bertepuk tangan di atas kepala. Menyembahmu, membawa hatiku, membawa hidupku, teringat kasih setiamu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, beramah
datang menyembah, membawa hatiku, membawa hidup, berikan kasih setia di dalam setiap langkah. Sungguh mengawal kami di dalam hidupku. Engkau, angkat tangan kita, katakan dia baik.
janji Tuhan, Dia selalu beserta kita. Silakan duduk, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Kita mau siapkan hati kita saat ini untuk mendengarkan sebagian firman Tuhan. Kau telah buktikan cintamu padaku, Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mesbamu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Mari kita bangkit berdiri. Oh haleluya Yesus. Kau telah buktikan. Nanti Bapak Waluyo doa firman. Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mesbamu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu, yes Lord, tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Amin. Yes Lord. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Selamanya, selamanya Kau ku cinta. Selamanya, selamanya Kau ku cinta. Mari saudara-saudara kita satu dalam doa. Benar Bapa, hanya Kaulah sandaran kami, harapan kami, masa depan kami semua ada di tangan-Mu. Kami hanya berharap pada Engkau. Terima kasih Tuhan, kami telah memuji, memuliakan, mengagungkan nama-Mu. Kini tibalah saatnya kami akan duduk diam mendengarkan firman-Mu yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Revi. Biarlah Engkau pakai mulut lidahnya untuk menyampaikan isi hati-Mu, agar kami boleh memakai firman-Mu ini sebagai pelita dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami akan memulai mendengarkan firman-Mu ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.
Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Puji Tuhan, selamat pagi saudara-saudara. Selamat kita berjumpa kembali di dalam ibadah minggu pertama bulan April. Seperti yang tadi Ibu pemimpin pujian sudah sampaikan bahwa kita ada di Minggu Paskah, ya. Minggu yang paling penting di dalam kehidupan pelayanan Yesus Kristus. Dan juga momen yang paling penting dalam kehidupan kita semua sebagai orang Kristen. Mohon maaf kalau saya tidak pakai jas sebelumnya, jadi karena terlalu panas tadi di luar dan mungkin kalau saudara juga lihat saya agak kurusan. Ini saya turun 2 kilo dalam 5 hari terakhir, ya. Jadi kalau ada yang saudara ingin turun 2 kilo dalam 5 hari terakhir, cuman satu rahasianya, sakit gigi. Jadi 5 hari terakhir sakit gigi itu sampai, saya pikir ada lagunya dulu ya, Meda ya, lebih baik sakit gigi daripada sakit hati katanya ya. Kalau saya lebih baik sakit hati saudara daripada sakit gigi. Waktu sakit gigi, aduh. Sampai waktu saya ngalamin, saya tidur nahan sakit gigi, udah minum Ponstan 1, Panadol 2, itu air mata tuh netes, saking sakitnya. Terus waktu saya sakit gitu, saya pikir ya, aduh Tuhan, nggak tahan ini sakit gigi, nggak tahan. Tapi terus Tuhan kasih ingat sama yang lain, ya kamu baru sakit gigi. Itu banyak orang yang sakitnya lebih parah dari kamu. Nggak ada apa-apanya, kamu itu cuma sakit gigi kan. Terus ya jadi saya ingat, si ini sakit itu, si itu sakit itu. Teman saya juga yang kanker stadium 4, kanker usus yang sudah menyebar sampai ke hati. Dan dia masih bisa bicara tentang kebaikan Tuhan di Facebook. Saya agak terhibur. Tapi tetap sakit sih. Nah terus kalau dibandingkan sama, jadi ingat Minggu Paskah ya, oh ini yang akan datang kematian Yesus dan apa yang Tuhan sudah lakukan di hari-hari terakhirnya. Apa yang kita alami itu nggak ada apa-apanya sebetulnya dengan apa yang dia alami. Dan juga dibilang dalam Roma, penderitaan yang kamu alami sekarang sebetulnya tidak sebanding dengan kemuliaan yang nanti akan kita terima. Jadi puji Tuhan, akhirnya saya pergi ke dokter gigi, sempat pergi ke dokter gigi yang salah. Akhirnya saya pergi ke dokter gigi yang papa dulu pergi dan mama juga pergi. Puji Tuhan sembuh. Tapi sekarang kita bukan untuk bahas gigi ya saudara ya. Kita sampai ke Minggu Paskah ini dengan satu tema telah lunas dibayar. Mari kita buka di 1 Korintus 6 ayat 20. 1 Korintus 6 ayat 20, demikian firman Tuhan. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Kalau kita membaca ayat ini sepintas saja, kita bisa dapat pengertian bahwa sebelumnya kita bukan milik Tuhan. Kita menjadi milik Tuhan karena kita melalui satu proses yang namanya dibeli. Sebelum kita milik Tuhan, kita milik siapa? Sebelum kita milik Tuhan, kita ada di bawah kuasa dosa. Kalau dalam Roma 6, kita menjadi hamba dosa. Kita hamba dosa tuannya. Hamba ini tidak berkutik, hamba ini tidak mampu berbuat apa-apa di bawah kuasa tuannya. Dari dulu sampai sekarang, yang namanya hamba tidak bisa berusaha sendiri untuk lepas dari tuannya. Makanya banyak saudara dengar kabar yang
Yang terakhir tuh ada seorang wanita yang dijual ke Syria, terus dia minta tolong lewat video. Untuk apa? Untuk dibebaskan, ditebus. Kenapa? Karena dia dijual ke satu orang dan dia tidak mampu lepas sendiri. Saat kita di bawah dosa, dulu kita di bawah dosa, dosa menjadi tuan di atas kita. Kita tuh gak mampu berbuat apa-apa. Kita tahu yang namanya kebenaran, tapi yang kita kerjain yang salah mulu. Kita tahu mana yang salah, mana yang benar. Kita ingin melakukan kebenaran, tapi yang salah terus yang kita kerjakan. Nah, disitulah arti bahwa kita sebetulnya sudah menjadi hamba dari dosa. Dosa ini tuan, dosa ini berkuasa atas hidup kita. Sejak kapan ini dosa ada di dalam hidup kita? Sejak lahir. Di dalam Roma pasal 5 ditulis, dosa masuk karena satu orang ke dalam dunia, yaitu Adam. Dan bersama dosa masuk juga itu maut, kematian. Dan kematian itu menjalar ke semua orang. Coba kita baca Roma 5 ayat 12. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang. Dan oleh dosa itu juga maut telah menjalar kepada semua orang. Karena semua orang telah berbuat dosa. Ini maut yang mana? Maut yang pada akhirnya memisahkan kita dari Tuhan. Kekal selama-lamanya. Tapi Ref kan waktu Adam makan buah dia kan tidak langsung mati, iya. Tapi dia sudah terpisah dari hadirat Tuhan saat dia hidup di dalam dunia. Dosa ini buahnya tuh luar biasa kejam, saudara. Kita terpisah dari sumber kehidupan yang namanya Tuhan. Enggak akan kekal saja selama-lamanya di akhir nanti. Tapi waktu kita di bumi juga, di dunia, kita terpisah dari Allah itu, sumber kehidupan itu. Dan ini yang sangat berbahaya. Karena apa? Saat kita di bawah dosa, kita ini seperti bebas. Padahal terikat. Di balik waktu kita mengenal Kristus, kita seperti gak bebas sebetulnya. Ini gak boleh, itu gak boleh, harus begini, harus begitu. Tapi sebetulnya kita bebas. Nah, makanya saya percaya kalau ada pertanyaan, Ref, nanti pada akhirnya lebih banyak orang yang diselamatkan atau lebih banyak orang yang gagal masuk surga? Saya berani bilang lebih sedikit yang diselamatkan. Dan lebih banyak yang masuk ke dalam neraka. Tapi kita tidak akan bahas itu. Cuman saat kita ada di dalam dosa, kita merasa aduh enak ya. Kenapa enak? Kita mau ngapain aja. Kita mau judi, kita mau minum minuman keras, kita mau berzina, kita mau main perempuan atau dosa seksual apa segala macam. Kita pergi ke sana ke sini melakukan apapun bebas, nggak ada yang ngelarang. Tanpa kita sadari sebetulnya itu cara dosa untuk mengikat kita. Makin lama makin kuat itu tali yang ada di dalam hidup kita terikat kepada Dia. Sebaliknya di dalam Kristus, saudara sebagai orang Kristen susah apa gampang? Susah, kenapa? Banyak larangannya. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Doakan orang yang mengutuk kamu. Susah gampang? Susah. Kita seperti terikat oleh berbagai macam aturan. Tapi sebetulnya saat kita mengikuti aturan-aturan tersebut, kita menjadi orang yang bebas. Bebas dari penghakiman, bebas dari penghukuman.
bebas dari kejahatan. Karena apa yang kita lakukan sesuai dengan kehendak Allah, sesuai dengan firman Allah. Jadi hati-hati. Makanya banyak orang yang, siapa yang ngomong sama saya terakhir itu? Oh, saya dengar ada satu orang jemaat, bukan di sini, bukan di Cianjur. Tapi dia ngomong, saya aneh sama si Enci itu katanya. Kenapa? Kebaktian jarang. Saya lebih sering kebaktian. Doa gak pernah kelihatan, saya lebih sering doa. Tapi kenapa dia lebih diberkati ya daripada saya? Kamu cari Tuhan ini untuk cari apa? Kamu cari Tuhan atau cari apa yang Tuhan bisa lakukan untuk kamu? Kalau kamu cari berkatnya, berarti kamu cari Tuhan hanya menggunakan Tuhan sebagai alat untuk mendapatkan berkat. Terus saya tanya, si Enci itu yang disirikin sama si Enci yang satunya, apa dia kerjaannya? Oh, dia punya toko emas 3 biji. Oh, bukan Cimelda ya, maaf ya. Karena yang punya toko emas 3 toko ada orang lain juga. Jadi waktu saya berdiskusi dengan teman saya itu sering dia nggak usah percaya Kristus juga, dia akan tetap jadi orang kaya. Betul? Betul. Kita percaya Kristus bukan karena kita ingin jadi kaya. Tapi itu yang dosa perbuat. Dosa artinya kan melenceng dari sasaran. Sasaran kita itu Kristus. Begitu sasarannya meleset aja sedikit, keberkatnya aja Tuhan, itu sudah dosa. Karena begitu berkatnya kita tidak rasakan, kita tidak puas, kita marah, kita kecewa, kita akar pahit. Tapi balik lagi, dosa akan membuat kita terikat. Kita seperti bebas, tapi sebetulnya kita terikat dan makin terikat. Sampai akhirnya di 1 Korintus 6 ayat 20 yang tadi kita baca. Untuk menjadi milik Kristus. Coba buka satu ayat sebelumnya. Ayat yang terkenal juga. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, karena kamu sudah dibeli dan sudah dibayar dengan lunas. Kalau kita dibeli, sesuatu barang yang dibeli, artinya dia ada harganya. Kalau bahasa orang dunia, semua orang ada harganya. Semua orang bisa dibeli. Tidak ada yang tidak bisa dibeli dengan uang. Tidak ada yang tidak bisa dibeli dengan barang atau materi. Untuk sampai tingkat tertentu itu betul. Kalau saya kasih barang ke satpam yang di apartemen, baru kasih kue aja. Itu 1-2 minggu ke depan itu beda baiknya sama kita. Betul. Padahal kita kasih kue ke satpam yang cuek. Kalau kita datang bawa barang, dia ada pura-pura gak ngelihat, dia gak bantuin kita buka pintu. Kita kasih ke orang yang seperti itu. Begitu minggu depan, langsung dibuka, diambilin itu koper, dibawa, segala macam dibawa masuk ke dalam. Semua orang ada harganya katanya, bisa dibeli. Tapi untuk menjadi milik Kristus, saat sebelumnya adalah milik dosa, di bawah kuasa dosa, harga yang harus diberikan, harga yang harus dibayar, itu sangat mahal. Kita tahu di 1 Petrus 1 ayat 18. Kamu dibeli bukan dengan emas dan perak, bukan dengan barang yang fana, tapi dengan darah Yesus Kristus yang mahal, yang berharga. Artinya apa? Kita ini ada harganya. Dan harganya itu tidak murah, saudara. Jadi,
Saat Tuhan saja melihat diri saudara berharga di matanya, dan saudara tidak menghargai hidup saudara sendiri, itu dosa besar. Alkitab saya selalu bilang, dari Kejadian sampai Wahyu, cuma cerita mengenai satu pribadi, Yesus. Dari Kejadian sampai Maleakhi, bicara mengenai Yesus yang akan datang. Dari Matius sampai ke Yudas, bicara mengenai Yesus yang sudah datang dan yang akan kembali datang untuk kedua kalinya. Ini buku segini tebalnya bicara mengenai Yesus. Dan apa yang diperbuat oleh Yesus sampai harus ada 1.500 tahun untuk menulis buku Alkitab ini. Ditulis oleh 40 orang yang berbeda. Mulai dari nabi, mulai dari rasul, dari berbagai macam latar belakang, bahasa yang berbeda. Untuk cerita mengenai apa? Apa yang dia kerjakan untuk saudara dan saya. Untuk membayar kita, menebus kita supaya apa? Supaya kita menjadi miliknya lagi. Kalau saudara perhatikan, kalau saudara mau introspeksi aja. Allah kita tuh Allah Maha Kuasa. Dia menciptakan bumi, dia menciptakan terang, berfirman, jadi. Dari yang tidak ada menjadi aja, dia tinggal ngomong saja itu jadi. Tapi kenapa untuk melepaskan kita, menarik kita kembali menjadi miliknya? Tidak bisa hanya dengan firman. Dia harus susah-susah turun dari surga katanya. Meninggal surga yang mulia. Jadi manusianya juga bukan jadi manusia kayak Adam, saudara. Yang begitu dia ada di Alkitab sudah dewasa. Tapi dari bayi. Dari yang tidak berdaya. Dari bayi dia sudah mengalami kesulitan, dikejar-kejar mau dibunuh sama Herodes sampai dia harus lari oleh Yusuf dan Maria ke Mesir. Semua karena apa? Untuk menyatakan rencana Tuhan untuk saya cari satu kata itu hilang. Rencana Tuhan yang paling mulia yaitu kematiannya di kayu salib. Untuk menebus saudara dan saya. Artinya apa? Kalau ada satu orang, siapa di sini yang masih pacaran? Tentu tidak ada yang angkat tangan. Karena rata-rata saudara sudah menikah dan yang belum pacaran, mau ngapain juga katanya angkat tangan. Tapi kalau saudara punya kekasih, kekasihnya yang jauh dan dia rela menembus apapun hanya untuk ketemu saudara. Dan begitu ketemu saudara dia tidak bawa banyak barang materi apa, dia hanya bawa dirinya. Terus saat bawa dirinya, dia mati untuk saudara. Padahal saudara tidak pernah baik ke dia. Saudara Judas, saudara mohon maaf, marah-marah terus. Saudara curiga terus. Kamu di mana? Pas aku butuh kamu, kamu nggak ada. Aku ada. Aku selalu ada, nggak pernah ninggalin kamu. Tapi kok aku susah? Tapi dia selalu datang mau menemui kamu. Dan akhirnya satu saat terus dia mati buat kamu. Itu sebetulnya gambaran kita. Dan saudara, kehidupan kita sebagai orang Kristen, kalau ada satu cerita yang kita tidak pernah boleh lupa, yaitu kematian Kristus. Makanya perjamuan tubuh dan darah itu digunakan untuk apa? Untuk memperingati kematiannya. Bukan merayakan, tapi memperingati. Karena iman Kristen itu ada di situ. Bukan di Natal.
Dunia coba merubah orang Kristen pelan-pelan. Lebih suka kalau Natal daripada Paskah. Tidak ada orang yang suka bicara mengenai kematian. Saudara, apa yang saudara rayakan selalu adalah kelahiran saudara, ulang tahun. Itu manusia. Tapi buat Tuhan, kematian Tuhan itu yang bikin perbedaan di dalam kehidupan kita. Hari ini maupun selama-lamanya nanti. Nah, saudara yang kekasih, kita ada harga dan harganya itu tinggi. Dan harganya itu harus dibayar dengan darah Kristus. Harga ini tidak selalu sama dengan nilai. Setiap orang, setiap barang punya harga. Harga tinggi tidak mesti nilainya tinggi. Maksudnya apa, Ref? Saya pakai kendaraan Fortuner. Tadi Om Joko juga barengan sama saya datang pakai Fortuner juga. Mungkin tahunnya sama, mungkin. Jadi harganya kalau dijual di mobil bekas itu sedikit banyak sama. Tapi apakah misalnya, Ref, udahlah itu, kayaknya kamu punya mobil 2016 ya. Saya punya mobil 2016. Om punya 2017. Kita tukar guling. Tapi Om kan sama aja mobilnya, buat apa? Nggak, udah Om pengen memberkati kamu katanya. Tukar guling, Om kasih lebih deh 200 juta. Ini kan fantasi aja ya saudara ya. Saya nggak mau. Kenapa? Karena mobil yang saya pakai punya nilai. Yang untuk Om Joko mungkin dia tidak tahu. Ini maaf ya Om Joko ya. Yang dia tidak tahu nilainya. Apa nilainya? Mobil yang saya pakai mobil yang dibeli oleh almarhum Papa. Mobil yang dulu Papa yang nyetir itu mobil pertama kali. Mobil yang Papa pernah naikin ribuan kilometer di dalamnya. Jadi mobil itu punya nilai yang lebih. Harga yang tinggi belum tentu nilainya sama tinggi, bisa rendah. Tapi harga yang rendah juga belum tentu nilainya rendah, bisa lebih tinggi. Nilai ditentukan oleh siapa? Oleh orang yang memilikinya. Siapa yang memiliki saudara? Tuhan. Mungkin saudara di hadapan teman atau di hadapan orang lain, saudara seperti tidak ada nilainya. Saudara seperti tidak dihargai. Tapi untuk Tuhan, kita semua ini nilainya tinggi, saudara. Dari awal kita sudah berharga, kenapa? Bukan karena apa yang kita perbuat, tapi karena ada gambar dan rupa Allah di dalam hidup kita. Gambar dan rupa Allah ini yang hilang, yang rusak saat dosa datang. Dan tahu saudara, demikian mahalnya harga untuk mengembalikan gambar dan rupa Allah itu di dalam kehidupan kita. Sampai butuh darah anak domba Allah, darah Kristus, darah Tuhan yang menjadi manusia yang hidup mati buat saudara dan saya. Supaya apa? Gambar dan rupa Allah itu boleh muncul kembali di dalam kehidupan saudara dan saya. Dan saat dia sudah mati, dia sudah menebus. Dan kita percaya saudara. Kita sudah ada harga. Tapi begitu ada darah Kristus. Dan kita percaya kepada darah Kristus itu yang menebus, yang sudah melepaskan kita. Dari jerat maut, jerat dosa. Dan kita boleh memiliki kehidupan yang kekal untuk selamanya. Nilai kita itu menjadi tinggi, menjadi naik. Bukan karena perbuatan kita. Karena anugerah Tuhan melalui putranya mati darah tercurah. Itu yang membuat kita bernilai. Banyak orang bilang ya kita berharga di mata Tuhan. Iya, karena apa kita berharga? Kita yang dulu kotor, penuh dengan dosa. Cuman darah Yesus saja
yang membuat segala sesuatu berubah dan kita bernilai berharga di hadapannya. Nah, saudara, di ayat yang ke-20 itu, kalimat terakhir, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas, dibayar. Sekali saja. Karena itu, karena kita sudah dibeli dan hidup kita bukan milik kita lagi. Hidup kita bukan milik dosa lagi. Hidup kita sudah milik Tuhan. Karena itu, karena kamu sudah dibeli, harganya sudah lunas dibayar, kamu sudah menjadi milik Tuhan, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Coba kita lihat dalam bahasa Inggris. Ada yang tidak ada dalam bahasa Indonesia. Nah, di dalam bahasa Inggrisnya, glorify God in your body and in your spirit. Tubuh dan roh, which are God's, yang adalah miliknya Tuhan. Roh, kita sudah tahu. Kalau tidak ada roh, tidak ada nafas yang Tuhan hembuskan kepada Adam, Adam hanya seonggok tanah biasa. Tapi karena ada roh Allah, nefes, itu menjadi hidup. Roh, jiwa, dan tubuh. Itu adalah manusia awal yang sempurna yang diciptakan oleh Allah. Roh paling atas, jiwa, dan tubuh. Sekali lagi saya mau sebut, setelah kita jatuh dalam dosa, ini berputar balik. Jadi tubuh, jiwa, dan roh. Orang di dalam dosa lebih mengikuti keinginan tubuh, badan, daripada roh. Tubuhnya hidup, rohnya mati. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuh dan roh. Karena itu milik Tuhan. Saya pikir, kenapa tidak ada jiwa? Kenapa tidak ada hati? Kenapa harus tubuh? Waktu Yesus mati di kayu salib, saudara, yang disalibkan itu roh, jiwa, atau tubuh? Tubuh. Waktu kita mati, yang mati itu apa? Tubuh. Tapi kita orang yang percaya nanti akan mengalami kebangkitan saat Tuhan Yesus datang. Yang dibangkitkan adalah apa? Tubuh. Dalam tubuh yang baru. Bukan tubuh lagi yang kita kenal, tapi tubuh yang sempurna. Itu tubuh yang baru. Muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Banyak orang belakangan terlalu atau salah mengartikan ayat yang di dalam 1 Samuel. Yang saat Tuhan berkata kepada Samuel, apa yang aku lihat berbeda dengan yang kamu lihat. Yang aku lihat adalah hati. Yang engkau lihat adalah apa yang di depan matamu. Dari situ itu ayat sering disalahgunakan. Katanya Tuhan lihat hati. Tuhan ngelihat tubuh. Yang penting hati. Badan gak penting. Kalau kita sungguh-sungguh ikut Tuhan, nggak perlu ibadah datang ke gereja. Tuhan ada di mana-mana, nggak salah. Tapi kalau untuk datang beribadah kepadanya, kita harus datang ke tempat yang dikhususkan untuk kita bertemu dengannya. Banyak orang pakai kata itu dan dengan seenaknya terus mereka bukan di sini. Nonton, ini saya bicara bukan orang yang sakit ya saudara. Beda dengan orang yang sakit. Ada orang yang sehat tapi dia udah gak mau datang lagi, dia di rumah. Yang penting kan hati, Tuhan melihat hati. Di rumah dia dengerin, bukan ibadah, dengerin orang nyanyi, dengerin orang doa, nonton orang memuji Tuhan.
dengerin orang khotbah. Saya aja yang hamba Tuhan waktu COVID, saya pernah ikutin kebaktian lewat online, saudara. Susah. Susahnya apa? Nonton, nyalain itu TV. Tapi kadang-kadang ini suka lihat handphone sambil-sambil gitu. Masih puji-pujian lah, nggak penting ya. Ini kan ini apa segala macam gitu. Terus begitu doa, ya udah doa sebentar. Terus pendetanya masih jalan, kita lihat lagi gitu. Terus begitu firman Tuhan kita dengar. Tapi begitu, pengen pipis nih. Kita pause dulu, terus kita pergi. Terus kita masuk lagi, play lagi. Habis kita play lagi terus ting tong. Bunyi itu kan si handphone. Nggak ada yang lihat lah Tuhan. Oh iya benar, gue ada janjinya. Tapi kalau kita memuliakan Allah dengan tubuh, itu kita akan jadi seperti Tuhan. Tuhan pun datang menjadi manusia. Manusia itu menjadi tubuh, menjadi badan. Ada fisiknya. Dan dia mati juga bukan. Tenang saudaraku. Kemanapun engkau pergi, hatiku bersamamu. Enggak, gue gak butuh hati lu. Gue butuh lu ada nemenin gue. Badannya yang ada. Cepat sembuh ya. Tuhan akan menjamah engkau. Kami terus berdoa. Enggak salah. Tapi kalau saudara datang ke orang yang sakit itu, dan saudara doa ada di depannya, itu beda. Kalau tubuh Tuhan tidak tercabik, tubuh Tuhan tidak tertusuk, tubuh Tuhan tidak berdarah, itu tidak ada yang namanya korban. Tuhan saja tubuhnya dia serahkan, mati untuk kita. Kenapa tubuh kita susah banget? Sekali lagi saya tidak ngomong orang-orang yang punya keterbatasan. Tapi banyak di sana-sini, banyak di sana-sana. Banyak, masih muda, masih sehat. Umur 30, 40. Udah jarang kebaktian, kenapa? Cukup online saja. Makanya saya ini selalu ada di, kalau ini sih saya pengen itu online tuh nggak ada lagi supaya mereka datang. Tapi saudara tahu nggak? Saat Yesus disalibkan, itu dia ada disebutnya ada 5 luka. Di kepala, di tangan, di kaki, dan di lambung. Jadi ada orang yang berkata begini, karena Tuhan sudah berdarah di kepalanya oleh karena mahkota duri, biarlah semua yang ada di dalam pikiranmu, di kepalamu itu, hendaklah selalu berpikir hal-hal yang baik. Hal yang baik ini apa? Tidak ada hal yang kita ingat bisa lebih baik daripada apa yang Tuhan sudah lakukan untuk kita. Itu hal yang paling baik. Yang namanya gospel, yang namanya kabar baik, itu cuma satu. Tidak ada kabar baik yang lain. Ada satu orang yang namanya Yesus mau mati untuk saudara dan saya, dan kematiannya bisa menebus dan menyelamatkan kita dari hukuman dosa, hukuman maut, hukuman yang kekal. Itu. Dan biarlah semua apa yang ada dalam pikiran kita, kita berpikir hal-hal yang baik, hal apa? Hal yang Tuhan sudah lakukan. Saya percaya kalau semua orang begitu, ada orang yang nyakitin hati dia. Ada orang yang kurang ajar, maaf, sama dia. Tapi saat dia berpikir apa yang Tuhan sudah lakukan jauh lebih baik daripada apa yang semua orang pernah bisa lakukan. Itu dia bisa melewati segala hal. Dia bisa menembus segala macam tantangan. Dan luka yang lain adalah luka di tangan. Tuhan Yesus berdarah, ada lubang di tangannya. Dan itu berkata, hendaklah apapun yang kamu kerjakan, kerjakanlah itu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Terlalu banyak orang hanya simpan ayat itu untuk jadi status.
tapi tidak dilakukan di dalam hatinya. Kalau orang melakukan apa yang dia kerjakan seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia, tidak akan ada yang namanya kekecewaan atau akar pahit sampai meninggalkan Tuhan. Karena dia tahu, yang aku kerjakan untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Mau yang sebelah saya ngecewain, mau yang belakang, yang duduk di belakang saudara, mohon maaf, nipu saudara misalnya. Yang mau sebelah kiri ngambil, nyuri. Tapi yang aku kerjakan untuk Tuhan bukan untuk mereka. Aku tetap mau datang beribadah. Itu memuliakan Allah dengan tubuhmu. Kaki. Disalib juga, dipaku juga. Kemanapun dia pergi, selalu dia ingin datang ke tempat di mana Tuhan ada. Ke tempat di mana Tuhan dipuji, ditinggikan, disembah, dipermuliakan. Maksudnya apa? Berkumpul, fellowship dengan saudara-saudara seiman. Dia tidak akan pernah mau, tidak akan pernah bisa. Kalau itu gereja, dia membelakangi dan dia pergi meninggalkan gereja. Karena apa? Itu semua tubuh, saudara. Jangan kamu ngomong hati saya berserta dengan engkau, tapi kamu tidak pernah beribadah kepada Tuhan. Dan akhirnya yang terakhir, lubang yang terakhir yang di lambung dan yang ditusuk sampai ke dalam, sampai mengeluarkan darah dan air. Tentu kita bicara mengenai hati. Hati yang sudah baru, hati yang Tuhan berikan. Hatinya Kristus. Mari saudara. Saya hanya, udah cukup ya 40 menit. Saya hanya mau tutup dengan satu kata-kata dari Ibu Gembala. Kemarin kami datang ke satu apartemen dari jemaat sini yang mau didoakan. Dan kami datang ke sana, nyanyi satu lagu, dengar firman Tuhan, renungan, dan saya doakan. Waktu kita ngobrol, saya bilang, ini bagus loh. Maksud saya begini, saya ngomong, tidak semua orang yang punya rumah atau tempat tinggal baru itu diserahkan kepada Tuhan. Maksudnya didoakan sebelum ditinggali. Ada beberapa orang yang saya tahu, dia punya rumah baru tapi dia tidak pernah minta ke gereja untuk didoakan. Jadi saat kita penuh syukur dan kita mulai dengan doa dalam rumah itu, kita memuliakan Tuhan, kata saya. Terus mama bilang, ya itu artinya kita menghargai Tuhan. Di situ saya dapat rema lah. Iya. Memuliakan itu sama dengan kita menghargai Tuhan. Bohong kita hidup memuliakan Tuhan, tapi hidup kita tidak menghargai apa yang Dia sudah lakukan untuk kita. Jadi mari di Minggu Paskah ini, saudara, selalu ingat, kita sudah dibeli dan sudah lunas dibayar. Kita bukan milik kita lagi sendiri. Kita milik Tuhan Yesus. Hidup berkemenangan itu sudah menjadi janjinya. Jangan pernah ada salah langkah lagi. Makanya karena kita sudah menjadi milik Kristus, kalau di dalam Roma dibilang kita menjadi hamba kebenaran dan kebenaran itu Kristus. Apapun yang kita mau kerjakan sebelumnya, coba tanya sama Tuhan, doa sama Tuhan. Tuhan, apa betul ini? Apa harus saya ke situ? Apa saya harus berteman dengan dia? Jangan salah, saudara. Tanya sama dia. Dan dia tidak akan pernah mengecewakan setiap orang yang datang kepadanya. Mari saudara,
Demikian firman Tuhan. Kita tunduk kepala dan tutup mata. Terima kasih Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus Kristus untuk semua yang sudah Kau kerjakan bagi kami. Tidak ada satu kata atau perbuatan apapun yang kami bisa bayar. Kami hanya bisa melakukan firman-Mu Tuhan. Kami mau belajar memuliakan Engkau Tuhan dengan tubuh kami. Biarlah selama hidup ini kami boleh memiliki hidup yang beribadah kepada Engkau. Hidup yang senantiasa menghargai apa yang sudah Engkau lakukan untuk kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah Minggu Paskah ini senantiasa mengingatkan selalu untuk apa yang sudah Engkau kerjakan untuk kami. Dan apa yang harus kami kerjakan untuk Engkau. Hamba-Mu berdoa Tuhan untuk setiap jiwa yang ada di dalam rumah-Mu Tuhan. Engkau yang lihat kesungguhan hati mereka. Engkau yang lihat kesetiaan mereka. Engkau yang lihat ketaatan mereka. Di luar segala kelemahan dan kekurangan mereka. Engkau Tuhan yang menguatkan mereka. Hamba-Mu percaya Engkau tidak pernah meninggalkan mereka. Yang sungguh-sungguh setia ikut kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Biarlah kematian-Mu ini selalu menjadi peringatan di dalam hidup kami. Betapa berharganya hidup kami ini yang sudah dibayar, ditebus oleh darah-Mu Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami terima kebenaran firman-Mu dan kami syukuri semua yang sudah Kau lakukan. Dalam nama satu nama, segala nama, nama Tuhan Yesus Kristus. Mari, semua yang hidupnya, yang sudah percaya kita sudah ditebus, dibayar oleh lunas darah Yesus Kristus. Kita katakan sama-sama, amin. Amin. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Pak Revi buat firman Tuhannya. Kita semua diberkati, Bapak Ibu. Amin. Ya, kita bangga mempunyai Allah seperti Dia. Tidak ada nama lain di muka bumi ini, di bawah kolong langit ini. Hanya nama Yesus. Biarlah setiap orang mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan setiap lutut bertelut dan mengaku Dia adalah juru selamat kita. Baik Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita akan mendengarkan pengumuman dari Stephen. Haleluya. Pengumuman seminggu ke depan untuk live streaming hari Selasa tanggal 4 April ibadah Biston PDMS jam 7:30 malam sampai jam 8:30 malam melalui meeting ID dan passcode seperti biasa melalui Zoom. Dan untuk informasi lebih lanjut mengenai ibadah live streaming ibadah Biston, Bapak Ibu juga bisa menghubungi Ibu Fungling maupun Ibu Lingling. Dan untuk ibadah Jumat Agung hari Jumat tanggal 7 April 2023 di tempat ini diawali dengan doa Biston jam 8 pagi dan disertai dengan ibadah jam 8.25 dan diadakan perjamuan kudus bagi Bapak Ibu yang berada di rumah untuk mempersiapkan anggur dan roti di rumah masing-masing, dan untuk yang bertugas untuk melayani perjamuan kudus untuk mempersiapkan diri. Dan untuk meeting ID dan passcode sesuai seperti biasa yaitu melalui Zoom. Dan untuk informasi lebih lanjut Bapak Ibu juga bisa menghubungi Ibu Fungli maupun Ibu Lingling. Untuk ibadah onsite sekolah minggu PDMS jam 8.25 di tempat ini. Untuk informasi sekolah minggu Bapak Ibu juga bisa menghubungi Ibu Heni maupun Ibu Sandy. Untuk ibadah online usia tunas dan remaja setiap hari Jumat jam 7:30 malam melalui meeting ID dan passcode yang tertera. Untuk meeting ID dan passwordnya Bapak Ibu juga bisa menghubungi Ibu Mary maupun Ibu Sandy untuk anak Bapak Ibu untuk mengikuti ibadah ini. Kami juga mengundang untuk anak-anak dewasa muda PDMS untuk mengikuti ibadah online remaja dan dewasa muda PDMS. Banyak sekali berkat yang diberikan dalam ibadah ini, seperti minggu Jumat lalu ada pembicara Bapak Agus, dan di situ saya mendapatkan ada satu kata-kata yaitu
Jangan pernah berpikir negatif kalau belum bisa berkata positif. Dan itu banyak sekali berkat dan rema yang didapatkan. Dan saya mengajak anak-anak muda PDMS mengikuti ibadah ini sehingga kita bisa menjadi suatu anak muda yang bisa dibanggakan bagi gereja ini. Dan untuk tema bulan ini yaitu telah lunas dibayar seperti yang tadi sudah difirmankan oleh Pastor Revi Awandatu. Baik, puji nama Tuhan. Kita akan mengakhiri menamatkan ibadah kita pada siang hari ini. Tapi sebelumnya saya mohon untuk anak-anak Minggu Ceria untuk maju ke depan. Nanti Ibu Melani Awandatu akan mendoakan serta memberikan doa berkat. Haleluya. Kita angkat satu pujian. Aku punya Tuhan yang besar. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Sekali lagi, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang, ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan darimu. Terima kasih Tuhan, pada akhir dari ibadah kami kembali kami mengucap syukur Tuhan, karena Engkau ada bersama dengan kami pada awal, pertengahan sampai akhir. Biarlah Tuhan Yesus, apa yang sudah kami dengar, apa yang sudah kami naikkan, itu semua boleh naik ke hadirat-Mu Tuhan, menjadi dupa yang harum. Dan apa yang sudah kami dengar dari firman-Mu juga boleh tertanam di dalam hati kami ya Tuhan Yesus. Kami boleh melakukannya, kami boleh ya Tuhan menjadi orang-orang yang menyenangkan hati-Mu Tuhan. Menghargai seberapa besar Engkau sudah berkorban bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, dengan itu Tuhan Yesus kami disadarkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih setiap saudara-saudara kami yang hadir pada pagi hari ini. Tidak luput dari berkat-Mu Tuhan Yesus. Engkau menolong ya Tuhan Yesus, dari yang paling kecil sampai yang paling usia dewasa, paling usia lanjut. Engkau juga memberkati kami semua. Berikan tetap sukacita di dalam hati kami Tuhan. Karena sukacita-Mu itulah yang membuat kami Tuhan Yesus bisa berbeda dengan orang-orang lain ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk anak-anak sekolah minggu yang ada di hadapan kami. Dari sejak kecil mereka sudah boleh mengenal Engkau. Mereka sudah tahu bahwa Engkaulah sebagai juru selamat kehidupannya. Biarlah Tuhan Yesus kami berdoa supaya mereka juga boleh tetap mencari Engkau Tuhan. Dalam hari-hari yang akan datang Tuhan, boleh tetap mencintai Engkau, mengutamakan Engkau. Dari sejak kecil mereka boleh mengetahui bahwa Engkaulah segala-galanya dalam hidupnya, yang membuat mereka berhasil dalam segala pekerjaan dan sekolahnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati ya Tuhan anak-anak-Mu ini. Dan juga Engkau memberkati guru-guru sekolah minggu yang sudah mengajarkan mereka Tuhan.
memberikan hikmat-hikmat yang baru Tuhan untuk membuka pengertian-pengertian yang lebih lagi ya Tuhan kepada anak-anak ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih untuk setiap kami ya Tuhan Yesus. Kami mempunyai tugas masing-masing Tuhan untuk melebarkan kerajaan surga. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih kami berdoa ya Tuhan Yesus untuk setiap keluarga dari anak-anak-Mu Tuhan Yesus, di antara suami istri dengan anak-anak, bahkan dengan seisi rumah. Biarlah mereka boleh saling mengasihi satu dengan yang lain, saling menghargai, saling ya Tuhan Yesus mengingatkan. Terima kasih Tuhan karena Engkau mencintai rumah tangga anak-anak-Mu, keluarga anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, tidak ada habis-habisnya Tuhan kami mengucap syukur betapa Engkau baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau yang akan mempertemukan kami kembali Tuhan di hari-hari yang akan datang, di mana kami boleh beribadah kepadamu Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk kami mengutamakan Engkau, untuk kami tetap mencari Engkau, karena tanpa Engkau Tuhan Yesus kami tidak bisa berbuat apa-apa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebentar kami akan kembali. Kami percaya anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang dari Yesus Kristus, serta persekutuan di dalam Roh Kudus-Mu mengikat kami menjadi satu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari bersama-sama katakan amin. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.